Islam Madura beserta staf akademika dan yang terhormat Bapak Pengampu mata kuliah Filsafat Islam yaitu Bapak Fajarus Shodiq SAG. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini nama saya adalah Siti Nurhalisa. Saya dari prodi PAI 3A. Saya di sini akan menjelaskan tentang gerakan feminisme Islam menurut Fatimah Mernissi. Gender merupakan salah satu gejala yang ada dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti pembagian peran manusia berdasarkan atas jenis kelamin pria dan wanita. Permasalahan gender yang berhubungan dengan perubahan struktur masyarakat dengan perlakuan yang lebih adil terhadap pria dan wanita merupakan objek pembahasan di dunia Islam semenjak permulaan abad ke-20. Feminisme sudah dikenal sejak abad ke-19 tetapi belum tergabung dalam satu ajang pergerakan. Beberapa gerakan wanita yang dominan diantaranya adalah gerakan pembebasan wanita atau bisa disebut dengan Women's Liberation yang berada di Amerika Serikat dan mulai dikenal masyarakat dunia pada abad ke-20. Bergerak di bidang sosial dan politik, bertujuan untuk mendapatkan persamaan hak bagi kaum wanita. Feminisme dengan kata lain merupakan gerakan yang berjuang menuntut perubahan untuk meraih keadilan dan kebebasan kaum wanita dalam mengurus kehidupan keluarga, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Jadi, feminisme dengan kata lain di sini yaitu gerakan yang berjuang menuntut perubahan untuk kaum wanita itu untuk lebih meraih keadilan dan kebebasan di luar, baik di dalam ataupun di luar rumah tangga. Feminisme Islam yang diperjuangkan oleh Fatimah Mernissi di sini jelas berbeda dengan feminisme Islam yang berasal dari Barat, karena di dalamnya mengandung karakteristik Islami yang bersumber pada kitab suci Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Kesadaran terhadap ketidaktahuan atas ajaran Islam bagi orang Islam pada awalnya timbul dari kalangan wanita Islam dari tingkat menengah atas. Demikian pula disertai adanya perlakuan yang tidak adil yang dialami sebagian besar kaum wanita. Maka para pejuang pergerakan wanita ini berupaya menolak tudingan bahwa Islam adalah agama yang memojokkan kaum wanita. Jadi di sini pergerakan wanita ini berupaya untuk menolak tudingan bahwa Islam adalah agama yang memojokkan wanita. Feminisme Islam bertujuan positif karena pergerakan ini akan berusaha mewujudkan satu masyarakat yang adil baik bagi kaum pria maupun wanita. Nah, di sini gerakan ini bertujuan positif karena pergerakan ini akan berusaha mewujudkan keadilan, satu masyarakat yang adil baik pria maupun wanita dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Pergerakan yang diawali oleh perorangan ini kemudian diikuti timbulnya berbagai organisasi wanita yang lain, wanita Islam yang lain. Salah satunya diantaranya adalah satu lembaga yang berusaha membuka kesempatan bagi kaum wanita Islam yang ada dalam sejumlah negara dengan latar belakang yang berbeda untuk saling menimba ilmu, berbagi pengalaman. Lembaga tersebut diadakan pada tahun 1984 yang dikenal dengan Women's Living Under Muslim, kaum wanita yang hidup dalam naungan hukum Islam. Lembaga ini dirintis oleh 9 orang wanita muslimah dari berbagai macam negara Islam, yaitu Aljazair, Bangladesh, Iran, Mauritius, Maghribi, Pakistan, dan Sudan. Gerakan feminisme Islam yang diperjuangkan oleh Fatimah Mernissi adalah satu usaha untuk mengubah pola kehidupan masyarakat, terutama bagi kaum wanita agar mendapatkan haknya secara adil sebagaimana terdapat dalam keluarga dan masyarakat.
sehingga diperoleh suasana kehidupan, kemajuan pendidikan, serta bidang lain yang dapat dikerjakan oleh kaum wanita. Jadi di sini gerakan feminisme Islam yang diperjuangkan oleh Fatimah Mernissi itu hanya semata-mata ingin mengubah pola kehidupan masyarakat, terutama bagi kaum wanita, agar mendapatkan haknya secara adil, baik di dalam masyarakat maupun di lingkungan keluarga, sehingga diperoleh nanti suasana kehidupan yang baik, pendidikan yang sesuai, kemajuan pendidikan yang sesuai, serta bidang lain yang dapat dikerjakan oleh kaum wanita. Titik tolak pemikiran feminisme Fatimah Mernissi mendasarkan atas pemahaman penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan yang berupa Al-Quran maupun hadis. Fatimah Mernissi mendapati para ahli sejarah Islam pada mulanya memperlakukan kaum wanita secara baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sumbangan pemikiran kaum wanita pada waktu itu diakui secara jelas dan tegas, baik sebagai sahabat maupun penulis hadis. Namun pada perkembangan selanjutnya hal tersebut menjadi berbalik, artinya wanita ini ditepikan, wanita menjadi kaum yang dipinggirkan, ditepikan, diabaikan hak-haknya, karena kaum pria di sini mempunyai kedudukan yang dominan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama berkaitan dengan adanya penafsiran terhadap teks Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh kaum pria, sehingga kaum wanita hanya dijadikan sebagai pihak yang harus menerima hasil penafsiran dan pemahaman tersebut. Maka banyak terjadi kesimpang siuran pemahaman ayat-ayat Al-Quran tentang kaum wanita. Jadi di sini sudah jelas bahwa mulanya wanita itu diperlakukan secara baik, itu diterima oleh sahabat Nabi maupun penulis hadis. Namun pada perkembangan selanjutnya wanita itu menjadi kaum yang ditepikan, wanita itu menjadi kaum yang dipinggirkan hak-haknya, karena kaum pria mempunyai karena apa? Karena kaum pria mempunyai kedudukan yang dominan, kedudukan yang tinggi dalam berbagai bidang kehidupan, terutama berkaitan dengan adanya penafsiran tentang Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh kaum pria, sehingga di sini kaum wanita hanya diharuskan menerima penafsiran dan pemahaman tersebut, hasil dari penafsiran dan pemahaman tersebut, sehingga terjadilah cekcok, terjadilah kesimpang siuran tentang pemahaman ayat-ayat Al-Quran tentang kaum wanita. Fatimah Mernissi dalam memperjuangkan hak wanita yang digerakkan oleh adanya keyakinan yang demikian mendalam kepada Islam. Islam yang dikaruniakan oleh Allah kepada umat manusia, bukan Islam sebagaimana diselewengkan dalam gambaran dan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Fatimah Mernissi dalam perjuangannya secara khusus mendasarkan contoh dan teladan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi terakhir yang tidak mungkin menyimpang dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi di sini maksudnya gerakan feminisme Islam yaitu gerakan yang timbul karena adanya ketidakadilan atas wanita, ketidakadilan, sehingga Fatimah Mernissi ini hanya ingin merubah pola kehidupan masyarakat itu menjadi kehidupan yang baik, yang tidak pernah menepikan wanita, yang harus meminta keadilan kepada kaum wanita, meminta keadilan untuk haknya kaum wanita. Jadi di sini gerakan feminisme Islam yang diperjuangkan oleh Fatimah Mernissi pada awalnya merupakan gerakan kaum wanita yang berupaya agar tidak terjadi perlakuan yang tidak adil. Diskriminasi terhadap kaum wanita merupakan satu hal yang perlu mendapatkan dukungan dan bertujuan positif bagi kemajuan wanita.
Kesetaraan gender antara kaum pria dan wanita dapat diwujudkan sesuai hak dan kewajiban masing-masing yang tidak mungkin lepas dari nilai-nilai kodrati yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an maupun hadis. Jadi di sini Fatimah Marnisi sebagai pelopor gerakan feminisme Islam sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kaum wanita agar dapat bersama-sama dengan kaum pria menciptakan suasana yang kondusif bagi kemajuan dan perkembangan umat manusia di berbagai belahan dunia. Jadi di sini Fatimah Marnisi itu sudah melakukan sesuatu yang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kaum wanita agar dapat bersama-sama dengan kaum pria untuk menciptakan suasana kondusif, suasana kehidupan yang baik, suasana yang tidak pilih kasih begitu, sudah dilakukan secara baik oleh Fatimah Marnisi. Selanjutnya, Islam menempatkan kaum pria dan wanita sesuai dengan posisinya masing-masing secara benar, tidak ada penindasan antara satu dengan yang lain, sehingga hak yang diberikan kepada kaum wanita sama halnya dengan hak yang diberikan kepada kaum pria yang disertai dengan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan tuntunan syara. Jadi di sini Islam itu sudah menempatkan kaum pria itu dan kaum wanita itu di tempatnya masing-masing. Jadi ketika mereka sudah melakukan ketidakadilan, berarti mereka tidak sesuai dengan porsinya masing-masing. Padahal Allah sudah menciptakan mereka dengan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan tuntunan syara. Kaum pria dan wanita di hadapan Allah adalah sama-sama sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang membedakan keduanya yaitu tidak lain hanyalah keimanan dan ketakwaannya saja. Nilai-nilai takwa merupakan faktor mutlak yang menentukan nasib seorang makhluk di hadapan Sang Khalik. Jadi kaum pria dan wanita itu sudah sama di hadapan Allah, sama-sama sebagai hamba, sama-sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaan mereka. Jadi nilai-nilai takwa merupakan faktor yang mutlak yang menentukan nasib seorang makhluk di hadapan Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.